Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan, diagungkan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh datang lagi bersama-sama untuk menaikkan pujian, syukur. Sebab kebaikan, sebab kemurahan, sebab kasih setiamu. Sebab itu hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembahyang puji beritamu, sembahyang puji beritamu, sembahyang puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembahyang puji beritamu, sembahyang puji beritamu,
para puji Kamu Yesus Tuhan adalah Raja sembah serta puji Kamu serta puji Kamu sekarang puji Kamu Yesus Tuhan adalah sekali katakan sembah puji Kamu Amen. Sembah puji Kamu sembah puji Kamu Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Raja Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kami puja, kami sembah Kau yang layak, layak disembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Sebab Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tetap sama. Baik kasih maupun kuasa-Mu. Ajaib. Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Selamanya kau baik, kau selalu baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Allah yang seperti Haleluya, 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 haleluya. Ajaib, ajaib. Engkau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kami sembah, kami sembah Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga. Haleluya, haleluya. Kami puji, sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau yang berarti bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau tak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami. Engkaulah segalanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab Engkau Allah kekuatan kami, yang menopang hidup kami, yang memampukan kami, cakap menanggung segala perkara. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib. Terpujilah namamu.
Tidak ada yang lain, hanya Engkau saja. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan, Tuhan. Sekalipun bumi bergelora, kami tetap aman di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya. Haleluya. Allah dahsyat, Allah hebat, Allah luar biasa. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Engkau setia. Engkau tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama. Engkau tetap sama. Sebab itu kami memuji, kami menyembah. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kepadamu hati kami percaya. Dan kepadamu saja kami mempercayakan seluruh hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Bapa dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu tak berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Dan harapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Engkau setia. Engkau selalu menggenapi janji firman bagi yang percaya kepadamu. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Simon. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Hari ini kita sudah sampai ayat terakhir di Daniel, ya kan? Kita sama-sama tahu, ya kan, hari lepas hari, bagaimana keadaan dunia ini. Jadi hari ini kita sudah sampai Daniel 12, yaitu tentang cerita akhir zaman, ya. Kita sama-sama ya sudah mungkin sering mendengarkan tentang akhir zaman di khotbah-khotbah di gereja, mungkin dari baca-baca firman Tuhan, tetapi yang mungkin kita bertanya, ya kapan dan kapan, ya. Jadi di sini jelas sekali akhir zaman itu memang sudah, kita mungkin sudah mulai memasuki tanpa terasa, ya kan, di mana-mana terjadi kesulitan, ya kan, di mana-mana manusia semakin kasih semakin berkurang, ya. Tapi itulah janji firman Tuhan yang harus digenapi. Saya akan bacakan Daniel 12, ya. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu.
Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang tertidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti untuk bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan memateraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman dan banyak orang akan menyelidiki dan mengetahui dan pengetahuan akan bertambah. Ayat kelima, kemudian aku, Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah di sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kenenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sampai mengangkat tangan kanan dan tangan kiri ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segalanya akan digenapi. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan, itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Ya, jadi kita sama-sama ya kan sudah sering sekali kita membaca dan kita mendengar tentang akhir zaman ini. Tetapi bagi orang-orang yang kadang-kadang membuat satu lelucon ya kan dari kecil, dari dulu dan sebagainya. Ya, tapi itulah manusia yang belum mengenal dan mengerti apa yang eh, sebenarnya terjadi. Kita sama-sama tahu firman Tuhan itu ya kan adalah salah satu kitab ya yang tidak pernah ketinggalan zaman dan itu selalu update. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih tetap yang dapat kita teladani dan dapat kita mengambil satu tuntunan ya kan di mana Tuhan sudah berfirman lewat firman-Nya ini supaya kita jangan tersesat. Nah, sekarang ini kita tahu hari-hari ini ya kan manusia semakin sulit ya. Saya merasakan sekali ya kan begitu eh, cepatnya waktu berlalu ya kan. Dan kalau di dunia bisnis ya kan persaingan ya kan begitu bermunculan ya. Apakah kita bisa melarang orang? Tidak bisa. Tetapi hanya satu yang menjadi pegangan saya yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata ya kan bahwa eh,
akhir zaman memang akan tiba. Nah, di sini dikatakan ayat 1, pada waktu itu juga muncullah Mikael, pemimpin besar itu yang mendampingi anak bangsamu. Di sini saya belajar, coba saya cari-cari, saya renungkan, saya buka-buka buku, ya kan, catatan di mana memang kalau akhir zaman itu, ya kan, Tuhan izinkan terjadi, ya kan. Tetapi di sini ada janji firman Tuhan bahwa setiap kita, ya kan, dan setiap orang akan melalui satu masa, ya kan. Masa di sini dikatakan eh, dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Tetapi pada waktu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati nama tulis dalam kitab itu, ya kan. Jadi ini terjadi, ya, harus terjadi, ya kan. Tapi janji Tuhan sama kita, ya kan, kita akan terluput, ya. Memang aniaya pasti terjadi, ya kan? Kita sudah tahu bahwa akhir zaman itu ada masa antikris, ya kan? Nah, jadi kita harus bagaimana? Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tapi kita akan bagaimana menghadapi itu dengan pertolongan Tuhan, ya kan? Mungkin Pak Heri sering mengatakan, ya, kita harus hidup benar dan kita menantikan, banyak orang menantikan rapture, ya kan, pengangkatan itu. Nah, di sini dikatakan memang kalau kita mendengar dari khotbah-khotbah hamba Tuhan, ya kan, yang benar-benar mengupas tentang akhir zaman itu, ya kita nggak bisa, ya kan, mengandalkan kemampuan kita, tapi kita harus bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini ada masa kesesakan besar, ya. Seperti sekarang ini pun udah mulai terasa kesesakan-kesesakan itu, ya. Ya, kita tahu hari-hari ini, ya kan, banyak orang cerita wah ini bakal kiamat karena Israel sama Iran sedang berperang. Nah, tapi kalau menurut saya, ya kan, belum. Karena apa? Ya kan, karena Cina belum apa itu mencampurin lebih dalam. Nah, karena saya lihat akhir dari segalanya itu, kalau kita lihat, ya kan, dari pergerakan dunia ini, kalau Cina, Rusia, nah itu sudah apa nama, memegang peranan dan melawan, bukan sebetulnya Israel sama Irak ini, tapi itu sebagai karena abang adik lah, ya. Ah, jadi sekarang ini yang bertengkar tuh abang adik, tapi kalau pihak ketiga udah masuk ke sana, itu sudah mulai terjadi. Dan saya melihat Cina masih belum sampai perang dunia karena dia mau menguasai dunia ini. Kita tahu di mana-mana sekarang Cina tuh berinvestasi, ya kan, dengan caranya, ya. Dia banyak negara-negara yang terpuruk dia ambil, dia benahin seperti Afrika yang tadinya hidupnya menderita, ya kan. Nah, tapi mereka sudah menguasai, ya, apa nama, gurun dirubah jadi tanaman yang menghasilkan, ya. Nah, di sini kita lihat salah satu bahwa tanda-tanda mulai memang terjadi lebih semakin dekat, ya. Dan saya melihat ini, ya, bagaimana, ya, keadaan. Sekarang pun kita tahu, ya. Saya lihat di luar itu manusia sudah mulai, ya, eh, berubah pola hidupnya. Mereka tidak mau lagi, ya kan, punya anak, ya kan. Jadi anak mereka yang mereka asuh, saya lihat kemarin waktu di Jepang, ya kan, dia bawa apa nama anjing sebagai anaknya yang dikasih makan, dikasih minum, ya kan. Dalam hati saya memang inilah mungkin akhir zaman. Jadi saya melihat di sini, ya kan, kita nggak usah takut, ya kan, menghadapi akhir zaman. Yang penting kita harus dekat dan kita punya Tuhan yang selalu, ya kan, ada di dalam hidup kita. Jadi di sini dikatakan Mikael ini saya pelajari bahwa dia seorang utusan Tuhan yang Tuhan
utuskan untuk menolong, ya kan, malaikat penolong, bahwa kita ini pangeran, ya saya lihat baca itu pangeran, malaikat yang akan dipakai Tuhan menolong umatnya yang dalam kesesakan di ketika terjadi apa nama kesusahan, kesesakan bangsa ini. Nah, jadi kita sama-sama tahu kita sudah percaya sama Tuhan, ya kita harus bersandar. Tapi masalahnya apa? Orang banyak bertanya, ya kan? Nah, di situ nanti di ayat 12 dikatakan ya akan terjadi ya bagaimana caranya kita. Nah, nanti kita sampai ke sana. Yang kedua ya kan eh, orang-orang bijak ya di ayat ketiga, orang-orang bijak akan bercahaya seperti cahaya cakrawala ya, dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang, bintang tetap untuk selamanya. Nah, di sini saya juga eh, melihat bahwa kita ini orang yang sudah percaya dipakai Tuhan untuk apa? Menuntun orang-orang yang belum kenal kebenaran dan keselamatan tentang apa yang diajarkan Yesus ya. Nah, jadi di sini kita juga harus menjadi terang bagi dunia ini, ya kan? Supaya apa? Ya kan, mereka mengenal. Kita tahu hari-hari masih terjadi, ya kan, penindasan, ya kan, seperti kasus kemarin di Jawa Barat, ya kan. Tetapi saya melihat sekarang sudah banyak komentar-komentar dari kaum eh, sebelah kita itu menyerang, ya, menyerang bukan menyerang kita, tapi menyerang teman-temannya bahwa itu tidak benar. Nah, jadi sekarang ini sudah terjadi, mereka sudah mengenal bahwa kita tahu juga ya kan ada seorang ustadz mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang penuh cinta kasih. Mereka tidak diajarkan untuk menyerang orang, tapi mereka mengasihi orang dan mengampuni. Jadi kita ini menghadapi hari-hari, kita harus lebih banyak bijaksana seperti pasal 3 ini. Kita harus mulai ya tanpa banyak bicara, tapi kita berdoa buat mereka supaya mereka itu bisa melihat kehidupan kita, ya kan? Nah, di ayat keempat di sini juga, tetapi engkau Daniel menyembunyikan segala firman, ya, dan meteraikanlah kitab sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan memiliki pengetahuan dan akan bertambah. Nah, di sini saya melihat, ya kan, saya baca-baca, ya kan, kenapa itu Daniel harus sembunyikan. Tapi setelah saya cari-cari tahu bahwa Daniel ini ya kan akan dipakai Tuhan itu pada nanti akhir zaman, firman ini semakin hari semakin susah. Ya nanti orang ada satu ayat di mana kalau nggak salah ya kan bahwa pada akhir zaman orang tuh kan susah untuk mencari kitab dan membaca firman Tuhan karena apa, antikris ya. Tapi di sinilah nanti akan dibuktikan bahwa Tuhan itu akan mengutus ya kan apa nama orang-orang ya ke nabi-nabi, mungkin caranya Tuhan yang tidak pernah kita ketahui, tapi Tuhan sudah berfirman lewat firman-Nya untuk kita ya kan bagaimana menghadapi masa-masa kesusahan ya. Saya percaya ya kan hari-hari ini juga ya kan kalau kita dekat sama Tuhan ada banyak eh, hikmat Tuhan yang datang kepada kita dan kita harus percaya ya kan Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan dengan pikiran kita, tapi kita harus mengalami dan kita harus menyerah total hidup kita ya. Saya juga banyak merasakan hari-hari ini ya kan eh, keadaan tidak lebih baik dari hari kemarin, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan di akhir zaman ini ya kan bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan berikan kepada kita. Dan yang berikutnya itu yang seperti saya katakan tadi di ayat 12 ya. Di ayat 12 itu berbahagia orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari, ya kan? Nah, tetapi engkau pergi sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesesudahan zaman.
Jadi saya melihat bahwa kalau orang bilang ya dari dulu terjadi selalu dikatakan Tuhan Yesus mau datang tapi nggak datang-datang. Jadi tapi firman Tuhan mengatakan ya dia tidak satu manusia pun orang tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu kan. Jadi kita tidak usah mendebat ke sana. Yang penting kalau kita mau percaya, kita tetap ya kan datang kepada Tuhan, mengikutinya dan kita menantikan ya kan. Nah, jadi di sini ada kalau kita dengar tentang akhir zaman itu pasti antikris ya. Antikris 3,5 tahun. Tadi saya hitung-hitung ya kan. Nah, jadi ada 3,5 tahun itu masa penganiayaan. Tapi kita harus tidak tahu seperti apa aniaya, tapi kita percaya kalau kita eh, serahkan semua dan mengikuti jalannya Tuhan. Semua itu kan by rancangan desainnya Tuhan bagaimana ya caranya Dia ya kan untuk hidup kita ya kan dan kemudian ya kan yang kedepannya ya kan kita bisa menjadi orang-orang yang boleh masuk ya ke surga gitu. Jadi hari-hari kita tahu ya kan apapun masalah ya kan kalau kita bilang semakin hari semakin jahat itu firman Tuhan udah katakan. Tetapi kita bisa terlepas, kita bisa terhindar karena Tuhan ada di bersama dengan kita ya kan seperti Mikael itu dia menjadi penolong bagi anak Tuhan ya bangsa orang-orang Israel yang ujungnya akan ditindas. Kita tahu ya kan kalau kita dengar firman Tuhan, saya buka tentang akhir zaman yang dikhotbahkan oleh para pendeta, ya kan, itu akan sangat ya kan mengerikan. Tetapi ya kita nggak usah mengerikan karena Tuhan udah berjanji kita akan ditolong dan dilindungi Tuhan. Nah, itu aja dari saya. Saya minta Pak Heri untuk melengkapin, ya kan, supaya ya kan apa yang menjadi eh, keraguan kita ya kan supaya ketetapan kita untuk menghadapi itu mendapat kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Her, Tuhan memberkati semua kita. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Simon. Jadi sekali lagi pasal 12 kitab Daniel. Ini pasal terakhir dari kitab Daniel dan bicara tentang akhir zaman. Kalau kita tahu kitab Daniel atau Daniel ini hidup 2500 sampai 2600 tahun yang lalu. Dan ketika ayat-ayat ini dicatat atau dialami oleh Daniel, nah ini bicara tentang akhir zaman. Jadi rentang waktu yang cukup panjang. Tapi seperti apa yang tadi Cosimo sudah sampaikan di hal yang pertama, kita percaya dan kita bersyukur kita punya Tuhan itu yang setia. Nggak akan pernah lupa akan janjinya. Sekalipun rentangan waktunya bukan cuma setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, tapi bahkan sampai ribuan tahun, apa yang Tuhan firmankan itu ya dan amin, dan pasti akan terjadi. Apalagi kita yang hidup di akhir dari akhir zaman. Kita akan melihat penggenapan-penggenapannya. Tapi tentu dari apa yang kita baca hari ini, seperti tadi yang juga sudah sampaikan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama tentu adalah tetap menanti-nantikan Tuhan. Karena kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11 di situ katakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Masa yang sukar pasti akan datang, dan hari-hari ini kita juga melihat hal itu terjadi. Tapi saya berdoa, karena kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita tidak mengalami atau merasakan. Kita melihat. Artinya sekali lagi, seperti prinsip yang berkali-kali saya katakan, susah, senang, hidup kita itu sebenarnya tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kita, Bapak Ibu. Susah, senang, hidup kita itu kita yang menentukan. Kalau kita percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada Tuhan yang setia menolong kita, dan kepercayaan kita itu membuat kita teguh, tetap bersyukur dalam segala keadaan.
Seperti hari-hari ini ada kalimat yang selalu saya katakan, orang yang berbahagia itu adalah orang yang tahu bersyukur. Nah, orang yang tahu bersyukur itu adalah orang yang menyadari, mensyukuri bahwa Tuhan selalu ada, menolong. Artinya keadaan sukar iya, tapi ketika kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah biarkan, itu akan membuat kita terus bersyukur, dan memang buktinya kita ada sampai hari ini, sebagaimana kita ada. Yang membuat kita menjadi susah kan tergantung keputusan kita. Bahagia atau susah itu keputusan di tangan kita, bukan ditentukan oleh keadaan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Nah, ini kebenaran, ini prinsip yang harus kita pegang teguh dulu. Makanya berpegang teguh dalam janji firman Tuhan. Jadi hal yang pertama adalah terus menanti-nantikan Tuhan, percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah dikatakan, yuk kita semakin bertumbuh menjadi orang yang bijak. Kemarin saya di staff akan beda orang bijak dan orang pintar. Nah, tapi hari ini mari kita jadi orang yang bijak, karena apa? Karena hikmat Tuhan tentunya, yang dimulai dari takut akan Tuhan. Apalagi tadi dikatakan juga bahwa hari-hari terakhir akan ada yang namanya, pasal kemarin juga sudah jelaskan, akan ada pengujian, ada penyaringan, sampai akan muncul kemurnian. Nah, hari ini juga diingatkan lagi. Nah, di kitab Wahyu juga diingatkan bahwa hari-hari terakhir yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar, tapi yang benar akan semakin benar, yang baik akan semakin baik. Dan doa kita bersama adalah kita menjadi orang yang semakin baik, kita menjadi orang yang semakin benar, kita orang yang semakin kudus, artinya hidup kita semakin berbeda dengan cara hidup orang dunia. Karena sekali lagi, ketika kesusahan besar itu terjadi melanda seluruh bumi, orang-orang yang tinggal di bumi, dan kita juga tetap tinggal di bumi, tapi sekali lagi, bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bagi orang-orang yang terus berpegang pada janji Tuhan, Tuhan akan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Janji Tuhan, Tuhan pelihara seperti biji matanya, Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu terus berpegang teguh pada firman Tuhan, terus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya dalam kita, sehingga apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, bahkan apa yang kita alami itu tidak mempengaruhi iman kita. Karena sekali lagi, susah, senang, bahagia, itu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi. Keputusannya itu ada di tangan kita, dan saya percaya ketika kita percaya Tuhan bersama dengan kita, Tuhan ada dan selalu ada bersama dengan kita, itu sudah lebih dari cukup bagi kita untuk kita bersyukur, hingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kosimon. Itu saja yang saya tambahkan. Tetap nanti-nantikan Tuhan, terus tumbuh dan mengenal Tuhan, semakin bijak dan semakin dewasa rohani, dan semakin kuat di dalam Tuhan. Oke, Ibu Mirati mau tambahkan sesuatu? Sedikit, Pak. Jadi kitab Oke, Daniel ini adalah kitab yang sungguh harus dicermati pada akhir-akhir zaman. Kalau pasal 9, Tuhan mengatakan ada masa 77 kali 7 masa, ada 62 kali 7 masa, ya Pak ya, itu ya nggak tahu juga. Tuhan yang tahu masa itu sudah tiba atau belum sekarang. Nah, tadi juga ada hari sampai 1335 hari. Nah, tapi kita boleh melihat seperti waktu ya, time ya. Waktu itu kita patokannya tetap Bani Israel ya Pak ya. Bangsa Israel itu. Apa yang terjadi di sana itulah yang kita lihat, yang kita jadikan patokan gitu ya. Tapi itu pun kita nggak tahu kapan. Nah, terakhir kan Tuhan katakan kepada Daniel, beristirahatlah. Nah, sampai nanti kita beristirahat, kalau toh Tuhan belum datang, ya benar kata Pak Heri, kita harus hidup takut akan Tuhan, berhikmat, dan kita
menjadi orang-orang benar gitu, karena yang benar semakin benar, yang jahat semakin jahat. Itu firman Tuhan katakan. Sampai ya waktu tetap kita lihat ya, time-nya adalah Israel. Kalau waktu itu belum sampai ya Tuhan katakan kepada kita beristirahatlah sampai pada nanti Tuhan datang ke muka bumi. Itu Pak yang saya tangkap hari ini. Ini kitab Daniel ini memang kalau membacanya terus kita menjadi ada apa ya, suasana yang khusus dan sungguh sangat harus kita pegang teguh. Terima kasih Pak, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi sekali lagi seperti yang Yesus katakan tentang waktu dan masanya tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa di surga. Tapi tentu dari kitab Daniel, terus dari tanda-tanda zaman yang Yesus katakan, ya kita akan menjadi orang yang bijak dan berpengetahuan, kayak tadi ada ayat di dalam Daniel pasal 12 tadi. Jadi mari, seperti apa yang Yesus pernah katakan, jangan kita cuma bisa menilai tentang keadaan cuaca, tapi mari kita belajar bijak untuk menilai zaman. Dan kita tahu seperti apa yang tadi Ibu Mirianti katakan, ya memang sentralnya mau tidak mau tentang Israel. Mulai dari tahun 48, sejak Israel kembali bangkit, tunas itu, dan firman Tuhan katakan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi, tapi prinsip sederhananya seperti berkali-kali saya katakan, ya nggak perlu takut. Justru harusnya kita menanti-nantikan dengan sukacita, penuh harap Yesus segera datang, Bapak Ibu. Walaupun kita seperti prinsip juga yang saya katakan, ya kita berdoa, berjaga-jaga, bekerja seperti masih 1000 tahun lagi Yesus datang. Bekerja, melayani itu seperti 1000 tahun lagi Yesus datang. Tapi kita tetap berdoa dan berjaga-jaga menanti-nantikan seakan-akan nanti malam Tuhan datang. Tadi ada 1 masa, 2 masa, 1290 itu sama 3,5 tahun. Ada 1335 itu karena ada selisih 45 hari masa restorasi untuk langit baru, bumi baru, kerajaan 1000 tahun damai. Nah, jadi tentu sekali lagi nggak usah pusing. Yang penting hati kita siap menanti-nantikan penuh kerinduan. Seperti yang pernah saya katakan juga bicara soal rapture. Ada 3 tafsiran, ada pre-tribulation, ada middle tribulation, ada post-tribulation. Tapi bagian kita adalah menjadi orang yang sudah dipanggil, yang dipilih, dan tetap setia menanti-nantikan. Melewati ujian, penyaringan. Sekali lagi doa kita bersama, setiap kita lolos seleksi, lolos ujian, lolos penyaringan, dan kita terbukti murni. Sehingga firman Tuhan katakan ketika anak manusia itu datang kembali kedua kalinya, dia akan mendapati iman itu dalam hidup kita. Oke, itu saja. Nanti silakan Johan akan berdoa dan akan ditutup oleh Pak Simon. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan soal akhir zaman. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kami percaya Engkau menyertai kehidupan kami senantiasa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati terus Pak Simon ya Bapa, memberikan terus kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, sukacita menyertai Pak Simon ya Bapa. Berkati istri, anak cucu menantunya, berkati usaha, visi misinya, doa-doanya Engkau berkati ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Pak Ongko Tuhan, papanya Pak Heri, biar Engkau juga memberikan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, sukacita menyertai terus Tuhan, memberkati terus anak cucu menantunya ya Bapa. Kami memberkati terus kesehatan dari Dorcas ya Bapa. Biarlah semakin hari pengobatan semakin baik ya Bapa. Engkau pakai obat-obat, dokter, apapun itu ya Bapak, Engkau memberkati terus tubuh dari Bu Dorcas Tuhan, sehingga semakin hari semakin sembuh ya Bapak. Engkau perbarui terus sel-sel dan organ-organ tubuhnya. Engkau perbarui terus visi misinya, Engkau memberkati visi misi pelayanannya, Engkau memberkati usahanya, Engkau memberkati terus
keperluan pengobatannya. Engkau memberkati terus papa mama anak-anaknya ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Kami memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia ini, biar Indonesia ini semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin bersatu Tuhan, jauhkan dari perbedaan, jauhkan perpecahan dalam Indonesia ini ya Bapak. Kau memberkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, segenap aparatur negara Tuhan, Kau memberkati juga daerah tempat kami tinggal, biar kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami ya Bapak. Puji-pujilah Engkau ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya hari lepas hari Tuhan, hidup kami semakin lebih dekat kepadamu. Karena kami tahu langkah kami Tuhan, kadangkala kami penuh dengan kelelahan, tetapi bersama dengan Yesus, dan kami boleh bersama-sama berkoromdeo, kami mau Tuhan, iman percaya kami semakin bertumbuh, dan kami mau terima berkat-Mu, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat akal budi daripadamu Tuhan, menyertai kami bersama dengan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, kami terima semuanya dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat aktivitas, Tuhan berkati. Koko di mana Kasih nih? Pak. Di Bengkulu. Izin live ya. Ya, di Oke, Bengkulu. Bo. Pagi ini mau nuju Asher. Halo, Asher. Pagi juga dia bangun ya? Oh, itu apa nama? Kadang mau jam 4. Wih. Dialah. Panggil dia ya. Malu. Malamnya, tapi malam cepat tidur. Ini masih libur nih ya? Jam 8 dia tidur. Iya, masih libur. Nih, maminya masih di Malaysia? Nggak, nanti Cece balik ke Jakarta lagi kayak baru pergi. Oh. Mamanya mau keluar dulu ke itu Hapcai kan, paspornya kan waktunya habis. Jadi keluar dulu, cop baru lagi. Jadi waktu mamanya pergi keluar, Bella yang gantiin. Oh.